lupa subscribe, like, and share. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Blue 17. Di video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya tentang trigonometri, di mana video sebelumnya membahas tentang trigonometri sebagai perbandingan atau rasio dari sisi segitiga siku-siku. Ya, jadi perbandingannya didapat komponen-komponen trigonometri yang dinamakan dengan sinus, kosinus, juga tangen. Dimana sinus ini rumusnya gampangnya kita singkat DMI ya. D ini depan, Mi ini miring. Artinya ini sisi depan sudut, ini sisi miring sudut. Sedangkan kalau cos itu sami. Nah, sin ini samping sudut. Dan ini Mi miring. Tangan itu desa, depan per samping. Untuk lebih jelasnya, misalkan kalian belum paham, silahkan lihat video sebelumnya. Namun kemarin ada yang bukan tertinggal ya, memang saya tidak membahas gitu. Jadi kelanjutan dari sin, cos, dan tangan ini sebenarnya dia punya balikan masing-masing, dimana balikan sinus ini adalah sekan, sedangkan balikan dari sinus ini adalah kosekan. Terus balikan cos ini adalah sekan, balikan dari tangannya adalah kotangan. Nah, rumusnya bagaimana? Ya, saya sudah tuliskan ya tambahannya. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau sinus di rumusnya depan per miring, jadi kalau kosekan rumusnya miring per depan. Lalu kalau cos theta samping per miring, maka sekannya adalah miring per samping. Juga dengan tangan. Tangan depan per samping, dan kotangannya maka samping per depan. Ya, gitu ya. Jadi hanya mereview pada pertemuan atau video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut istimewa. Ya, oke. Namun sebelum membahas tentang sudut istimewa, saya sedikit membahas tentang derajat dan radian. Derajat dan radian. Ya, jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, secara umum memang satuan dari sebuah sudut itu adalah derajat. Namun sebenarnya ada satuan lain, yaitu adalah radian. Nah, bagaimana cara menghitung radian? Jadi gambarannya seperti ini. Misalkan di sebuah lingkaran ya, penuh. Ya, kalau misalkan dalam derajat itu kan kita tahu satu lingkaran penuh itu adalah besarnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana dalam menyatakan dalam radian gitu kan. Ini anggap lingkarannya sempurna ya. Nah, jadi satu radian itu adalah dimana panjang busur, sebuah busur pada sebuah lingkaran itu panjangnya sama dengan jari-jari. Nah, maka sudut yang terbentuk ya kan, ini adalah satu radian ya. Jadi ini dinamakan satu radian gitu, atau biasa disingkat satu rad gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan satu lingkaran penuh berapa radian gitu kan. Nah, kita bisa analogikan sebagai keliling lingkaran, karena kan lingkaran penuh ya, kita kan menggunakan busur, berarti hubungan eratnya sama keliling lingkaran. Keliling lingkaran kita tahu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R gitu kan. Nah, sedangkan panjang dari satu radian adalah se-R ini kan. Nah, jadi panjang satu radian tuh se-R ini. Bisa dibilang satu radian itu adalah 1 R gitu ya. Nah, maka ini bisa kita rubah. Jadi 2 dikali pi, R-nya kita rubah menjadi radian. Nah, gitu. Jadi satu lingkaran penuh itu kalau derajat 360, berarti kalau radian itu adalah 2pi radian. Itu ya. Paham ya? Jadi kalau satu lingkaran penuh itu besar 360 derajat kalau kita nyatakan dalam derajat, 2pi radian kalau kita nyatakan dalam radian.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa satuan derajat kita rubah menjadi radian? Sangat bisa. Kita tuh kebalikannya gitu. Satuan radian kita rubah menjadi derajat. Bisa, sangat bisa. Nah, sekarang ini kan mempunyai hubungan yang sama ya. Jadi 2pi radian itu sebenarnya sama dengan 360 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa bergerak 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita merubah misalkan dari radian ke derajat gitu kan, berapa kan? Ya tinggal 1 radian itu sama dengan 360 derajat dibagi 2 pi gitu kan. Nah, maka 1 radian itu sama dengan 360 dibagi 2, 180 ya, 180 derajat per pi. Nah, ini jadi untuk merubah radian ke derajat tinggal kita kalikan nanti 180 derajat dibagi pi. Atau kebalikannya gitu kan, kita akan merubah derajat ke pi radian. Nah, kita tinggal dibalik aja, 360 derajat sama dengan 2pi radian. Nah, maka 1 derajat itu adalah 2pi dibagi 360. Ini ya, 1 derajat sama dengan 2pi dibagi 360 radian. Nah, maka 1 derajat sama dengan, ini kita perkecil jadi pi dibagi 180 radian gitu ya. Gampang ya, tinggal dibalik-balik aja gitu. Nah, misalkan ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya, contoh soal kita akan merubah misalkan berapa ya, 120 derajat. Nah, kita akan merubah 120 derajat itu berapa radian gitu kan. Nah, caranya gampang, derajat ke radian berarti tinggal kita kalikan ini, berarti 120 derajat tinggal kita kalikan pi per 180. Ini ada derajatnya ya. Nah, gitu. Ini juga ada derajatnya. Nah, kita perkecil bisa ya, masing-masing dibagi berapa nih, 60 ya, dibagi 60, 120 dibagi 60 2, 180 dibagi 60 3. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali pi dibagi 3 atau 2/3 pi radian. Beres gitu, gampang ya. Ada contoh kebalikannya, kita akan ngerubah 5/6pi radian itu sama dengan berapa derajat gitu ya, berapa derajat. Nah, ini tinggal kita pakai rumus yang ini, tinggal kita kali 180 derajat dibagi pi, maka 5/6pi gitu kan, dikali 180 derajat per pi. Ini ada pi dibagi pi habis ya. Nah, tinggal 180 dibagi 6 yaitu 30. 30 dikali 5 sama dengan 150 derajat. Nah, gitu. Gampang ya. Nah, jadi ini nggak saya akan bahas lebih panjang karena emang gampang, hanya intermezzo saja, dan latihan soalnya nanti digabung aja dengan sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sudut istimewa. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke sudut istimewa. Nah, kenapa saya bilang sudut-sudut? Karena memang tidak hanya 1 atau 2 yang istimewa, tapi lumayan banyak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nilai-nilai dari beberapa sudut istimewa dan apa aja sudut istimewa itu, berapa aja maksudnya ya. Kita bisa sebut 0 derajat itu sebagai sudut istimewa, terus 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, juga 90 ya derajat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bisa proses mencari bagaimana nilai dari salah satu sudut istimewa, nilainya berapa gitu, demikiannya berapa. Misalkan
Kayak kita tahu sudut 45 derajat itu sin ya. Sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Nah, kita akan cari nantinya seperti apa. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kenapa disebut sudut istimewa. Nah, sudut istimewa ini adalah sudut yang kita bisa cari nilai trigonometrinya tanpa bantuan kalkulator. Dan juga kita bisa hafal. Gitu. Karena sebenarnya kita bisa mencari nilai trigonometri menggunakan kalkulator sains ya, bukan kalkulator yang biasa, bukan kalkulator yang bisa dipakai buat warung, bukan, yang sains gitu. Jadi tinggal kita pencet, misalkan sudutnya kita mau ngecek 35 derajat, ya tinggal kita 35, terus misalkan kita mau cari sinusnya, tinggal kita ketik sin, bukan ketik pencet sin gitu kan, tinggal kita enter, nanti hasil nilainya berapa keluar nanti hasilnya gitu. Nah, sama halnya dengan sudut-sudut lainnya gitu. Nah, sudut-sudut istimewa ini bisa kita cari tanpa bantuan kalkulator gitu. Nah, seperti janji saya, kita akan mencari salah satu sudut istimewa, yaitu sudut 45 derajat. Kita akan mencari nilai sinusnya, kita akan mencari nilai kosinusnya, juga kita akan mencari nilai tangannya. Gitu berapa. Oke. Nah, sebelumnya kita akan membuat dulu sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini ya. Misalkan ini sama ya. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, yang kita tahu kalau siku-siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat, ya kan? Nah, panjang satuan ini misalkan kita asumsikan ini adalah satu satuan dan ini juga satu satuan. Kenapa? Karena dia sama kaki. Nah, kalau kayak gitu panjang sisi miringnya bisa kita ketahui kan dengan menggunakan Pitagoras. Jadi miring gitu kan, miring sama dengan rumusnya tahu kan? Masih ingat? Jadi akar 1 kuadrat dari alasnya ditambah 1 kuadrat dari sisi tegaknya. Kenapa ditambah? Karena kita tahu sisi miring itu atau hipotenusa adalah sisi paling panjang di antara sisi-sisi yang lain. Nah, maka 1 kuadrat 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, maka panjang dari ini misalkan ini A, B, C gitu ya. Nah, panjang dari A sampai C sini adalah akar 2 satuan. Akar 2. Gitu ya. Nah, oke ya. Lanjut ya. Nah, kita tahu di sini kan tadi kan sudutnya siku-siku, maka besarnya 90 derajat. Nah, sedangkan ini segitiga sama kaki. Ya kan? Segitiga sama kaki. Berarti nilai sudut A ini sama dengan nilai sudut C. Ya kan? Nah, berapa besarannya? Tinggal kita hitung aja kan. Dimana jumlah sudut segitiga itu yang kita ketahui adalah 180 derajat. Gitu kan? Nah, itu tinggal kita kurang. Tinggal kita kurang 90 derajat untuk dijadikan hasil dari sudut A ditambah sudut C. 180 dikurang 90 sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah hasil jumlah dari A sama C. Sedangkan besaran A sama C itu adalah sama, gitu kan. Maka besar sudut A juga sama dengan besar sudut C sama dengan 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Nah, maka ini 45, di sini 45. Ya. Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kita akan mencari nilai sinus, kosinus, dan tangannya. Gitu, kita cari nilai sinusnya dulu. Misalkan patokannya di sudut C, ya. Patokannya di sudut C. Nah, maka sin C, gitu ya. Sin C sama dengan, gitu kan. Kita naikkan dikit. Nah, sin C sama dengan, kita rumusnya tahu ya. Apa? Sin C itu kan berapa? 45 derajat kan? Ya kan, sudut 45, ini 45. Berarti sin C itu sama dengan sin 45. Sama dengan sin 45 derajat. Nah, sin C itu rumusnya kan depan per miring. Berarti depannya 1, miringnya akar 2. Maka sin C atau sama dengan sin 45 adalah
depan per miring. Nah, berarti sin 45 derajat adalah depan dari sin C ini adalah 1. Sedangkan miringnya adalah akar 2. Nah, kita bisa rasionalkan penyebutnya. Dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1 dikali akar 2 ya. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Akarnya hilang. Jadi nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Gitu. Gampang ya? Lanjut. Kita akan mencari cos sekarang. Cos C. Cos C. Berarti cos 45 juga ya. Cos 45 derajat. Nah, sedangkan cos 45, cos itu rumusnya adalah samping per miring. Ya. Samping dari sudut C ini adalah 1. Miringnya adalah akar 2. Nah, kita rasionalkan lagi penyebutnya. Dikali akar 2 per akar 2, maka hasilnya juga sama, setengah akar 2. Maka nilai dari cos C adalah setengah akar 2. Nah, sekarang tinggal kita nyari tangan C nya. Tan C atau senilai juga dengan tangan 45 derajat. Nah, tangan itu rumusnya depan tan desa ya, berarti depan ya, benar, depan per samping. Nah, depan itu dari sudut C adalah 1, samping dari sudut C adalah 1, maka 1 dibagi 1 adalah 1. Maka nilai dari tangan C atau tangan 45 derajat adalah 1, gitu ya. Maka bisa tarik kesimpulan bahwa nilai dari sin 45 derajat, cos 45 derajat, dan tangan 45 derajat adalah ini setengah akar 2, ini setengah akar 2, ini adalah 1. Itu ya. Gampang ya. Nah, itu tadi salah satu cara buat membuktikan atau proses kenapa nilai dari sudut istimewa itu bisa segini gitu. Sin 45 kenapa bisa setengah akar 2. Nah, tadi kita sudah buktikan dengan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, dengan cara yang sedikit berbeda, kalian bisa mencari bagaimana sin 60 hasilnya berapa, cos 60 hasilnya berapa, atau sin 30 hasilnya berapa, cos 30 hasilnya berapa gitu. Nah, cuman kan biasanya kita buat bukan menghemat waktu ya, kita juga harus tahu proses gitu kan, kenapa bisa seperti itu gitu. Tapi kebanyakan memang sudut istimewa itu dihafalkan gitu. Nah, dimana di sini saya akan kasih bocoran nilai dari sudut-sudut istimewa ya. Nah, kita buat tabel aja ya, kita buat tabel di sini. Nah, misalkan tadi yang saya bilang sudut-sudut istimewa itu ya, saya tulis dulu ya. Nah, sip. Nggak perlu lurus ya. Nah, ini nilai sinnya, ini nilai cosnya, ini nilai tangannya. Nah, nilai sudut istimewa itu ada 0 derajat. Saya ganti spidol dulu ya. Sorry, balik. 0 derajat. Terus yang kedua ada 30 derajat. Terus yang ketiga ada 45 derajat yang tadi kita cari ya. Biar rapi dikit. Nah, terus yang keempat ada 60 derajat. Dan yang terakhir ada 90 derajat. Ya. Nah, sin 0 itu adalah 0. Sin 30 itu adalah 1/2. Sin 45 yang tadi kita cari adalah setengah akar 2. Nah, nanti sin 60 ini nilainya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 gitu ya. Nah, sin dari 90 adalah 1. Nah, cos kebalikannya.
gitu. Jadi kalau ini lama-lama naik, kalau cos lama-lama turun gitu. Jadi cos ini 1 nolnya, cos 0 derajat misalnya 1 nilainya ya. Nah cos 30 adalah setengah akar 3. Nah cos 45 adalah setengah akar 2. Nah cos 60 adalah setengah. Nah cos 90 adalah 0. Nah kalau tangan gimana? Nah tangan 0 derajat itu adalah 0. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3 ya. Tangan 45 tadi kita lihat adalah 1 ya. Nih, 1. Nah, tangan 60 adalah akar 3 dan tangan 90 adalah tak terdefinisi. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah tabel sudut-sudut istimewa. Jadi tadi kita sudah membuktikan bagaimana mencari sudut 45 derajat. Nah, coba kalian coba-coba di rumah bagaimana membuktikan bahwa sin 30 itu adalah setengah, cos 60 adalah setengah, dan lain sebagainya dengan cara yang hampir sama, sedikit modifikasi. Gitu. Oke ya. Cukup ya pertemuan hari ini. Jadi kita membahas 2 subbab. Yang pertama tentang derajat dan radian, dan yang kedua adalah tentang sudut istimewa. Biasa ada latihan soal di belakang, silakan kalian coba kerjakan di rumah sebagai bahan latihan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.